Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Pasti teman-teman hari ini sudah kembali semangat lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran fikih di kelas 2. Jika teman-teman sudah siap, pasti teman-teman juga sudah menyiapkan buku salam dan alat tulisnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengawali dengan membaca doa. Sekarang yuk kita semangat lagi belajar tentang sholat berjamaah yang minggu lalu sudah pernah kita pelajari. Apakah teman-teman masih ingat apa itu sholat berjamaah? Ya, kita ingat lagi yuk pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama. Paling sedikit dikerjakan oleh 2 orang yang terdiri dari makmum dan imam. Pahala sholat berjamaah sangatlah besar teman-teman, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah teman-teman, dalam melaksanakan sholat berjamaah tadi sudah disebutkan terdiri dari imam dan makmum. Sekarang kita ingat-ingat lagi yuk apa saja syarat menjadi imam. Yang pertama adalah sehat akalnya. Yang kedua, fasih bacaan Al-Qur'annya. Yang ketiga, mengetahui tata cara sholat dan dapat melakukannya. Dan yang keempat adalah mengetahui hukum yang berkenaan dengan sholat, seperti tata cara bersuci, syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang kita ingat lagi syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama, kita harus berniat untuk mengikuti imam. Yang dua, berada satu tempat dengan imam. Syarat makmum yang ketiga adalah makmum laki-laki dewasa tidak sah menjadi makmum jika imamnya adalah seorang perempuan. Yang keempat, jika imam batal, maka seorang makmum harus maju menggantikan imam. Syarat makmum yang kelima adalah makmum harus dapat melihat atau mendengar imam. Syarat yang keenam yaitu makmum harus berada di belakang imam. Yang ketujuh, menjadi makmum itu harus mengingatkan imam yang lupa. Yang kedelapan, menjadi makmum harus mengikuti sholat yang dikerjakan oleh imam. Jadi kalau imamnya melaksanakan sholat duhur, maka makmum juga berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Yang terakhir, ketika menjadi imam makmum masbuk, maka kita harus menambah jumlah rakaat sholat yang ketinggalan. Nah teman-teman, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa. Masih ingat? Makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan membaca Subhanallah. Sedangkan makmum perempuan menepukkan punggung tangan sebanyak 2 kali. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita tentang mempraktekkan sholat berjamaah. Teman-teman, dalam sholat berjamaah tadi sudah disinggung bahwa sholat berjamaah itu dilakukan paling sedikit oleh 2 orang. Nah, sekarang kita pelajari dulu yuk bagaimana jika sholat berjamaah itu terdiri dari 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan saja. Tentu yang satu akan menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Satu makmum yang berada di belakang imam, posisinya ada di sebelah kanan imam agak ke belakang. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah seperti ini teman-teman.
Satu orang menjadi imam berada di depan dan satu orang menjadi makmum berada di belakang imam yang berada di sebelah kanannya imam. Kemudian, jika makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum adalah membuat barisan sendiri di belakang imam. Jika makmum yang kedua adalah masbuk, maka makmum yang masbuk tadi menepuk pundak makmum yang pertama supaya ia melangkah mundur sehingga dapat membuat barisan tanpa harus membatalkan sholat. Nah, ini adalah contoh sholat berjamaah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Makmum berada di belakang imam. Nah, makmum yang terlambat tadi menepukkan pada punggung makmum pertama sehingga dia harus mundur membuat barisan atau membuat shaf lagi. Selanjutnya, jika sholat berjamaah terdiri dari makmum laki-laki dan makmum perempuan, maka makmum laki-laki berada di belakang imam, sedangkan makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Barisannya seperti ini teman-teman. Barisan paling pertama adalah imam, kemudian di belakangnya terdapat makmum laki-laki, dan makmum perempuan berada di belakangnya makmum laki-laki. Untuk tata cara sholat jamaah yang keempat, yaitu jika dalam jamaah tersebut terdapat anak-anak, maka posisi anak laki-laki berada di belakang makmum laki-laki dewasa. Kemudian disusul dengan makmum anak perempuan dan yang terakhir adalah makmum perempuan dewasa. Jika dilihat pada gambar seperti ini. Paling depan adalah barisan untuk imam. Kemudian belakangnya adalah makmum laki-laki dewasa. Di belakang makmum laki-laki dewasa, barisan untuk makmum laki-laki yang anak-anak. Selanjutnya adalah barisan makmum anak-anak yang perempuan dan terakhir adalah makmum perempuan dewasa. Nah teman-teman, jika kita sedang melaksanakan sholat jamaah, jangan lupa ya perhatikan barisan atau shafnya. Kemudian kita akan pelajari tentang keutamaan sholat berjamaah teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan keutamaan itu? Keutamaan sholat berjamaah bisa berarti manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah atau kelebihan dan juga kebaikan melaksanakan sholat berjamaah itu sendiri. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi, jika sholat berjamaah itu adalah lebih utama jika dibandingkan dengan sholat munfarid. Yang kedua, ketika kita menjalankan sholat berjamaah, kita akan memperoleh keutamaan sebanyak 27 derajat. Yang ketiga, dalam melaksanakan sholat berjamaah, kita dapat menjalin silaturahim dengan sesama muslim. Kemudian yang keempat, ketika kita menjalankan sholat berjamaah, kita akan merasa hidup kita lebih tenang karena sholat kita lebih teratur, lebih disiplin lagi. Betul kan? Kemudian yang kelima, ketika kita menjalankan sholat berjamaah, kita akan menambah semarak syiar Islam. Kita akan ikut menyemarakkan syiar Islam, ikut berdakwah dalam menyebarkan agama Islam. Terakhir, dalam sholat berjamaah, kita menyadari bahwa wujud manusia di hadapan Allah itu adalah sama derajatnya. Yang berbeda adalah wujud keimanannya. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan keimanan kita. Nah teman-teman, sekarang tugas kita adalah membuat laporan kegiatan sholat berjamaah yang akan kita lakukan selama 2 pekan ke depan. Kegiatan sholat berjamaah dilaporkan mulai dari hari Rabu 20 Januari 2021 sampai dengan hari Selasa 2 Februari 2021. Kemudian laporan dikumpulkan dalam map kuning pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 bersama tugas yang lainnya. Akhirnya
Kegiatan belajar kita hari ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar hari ini. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.